Pemirsa Intens Investigasi. Seperti kita ketahui semua, konflik berdarah antara Hamas dengan Israel memang tengah berkecamuk di jalur Gaza. Menimbulkan dampak yang sangat parah, di mana yang paling menyita perhatian adalah timbulnya korban anak-anak. Kejadian ini pun ternyata ditanggapi serius oleh aktris kontroversial Nikita Mirzani yang selain mengaku siap turun langsung, bahkan berencana untuk mengadopsi beberapa anak-anak warga Palestina yang terdampak akibat kejadian tersebut. Lantas, seperti apakah keseriusan Nikita Mirzani akan ucapannya tersebut? Seperti apa pula respon Nikita Mirzani mendapati pernyataannya yang justru ditanggapi hanyalah ajang pansos alias panjat sosial oleh beberapa warganet di tanah air? Ya, kabar terkait aktris kontroversial Nikita Mirzani sebelumnya juga hangat diperbincangkan karena putrinya Laura Mezani alias Loli konon sudah angkat kaki dari kediaman ibu angkatnya Mami Eda. Sempat pula beredar kabar jika barang pribadi milik Loli, yaitu tas branded yang ternyata milik Nikita Mirzani, dikabarkan diambil oleh Mami Eda. Namun alih-alih mengembalikan, Mami Eda diduga justru melakukan penghinaan terhadap tas Loli yang dikatakannya tidak orisinil. Mendapati hal tersebut, Nikita Mirzani pun langsung membalas pernyataan Mami Eda dengan pernyataan telak yang disampaikannya di sosial media. Lantas benarkah pembelaan Nikita Mirzani tersebut menandakan jika hubungannya dengan sang anak sudah berangsur-angsur membaik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Siapa yang tak kenal dengan aktris kontroversial Nikita Mirzani? Ya, kerap diperbincangkan karena sepak terjangnya yang seolah tak memiliki rasa takut terhadap pihak-pihak yang mencoba untuk menantangnya. Namun, di balik semua kontroversinya, Nikita ternyata memiliki sisi kemanusiaan yang luar biasa, yang sebenarnya melekat di dalam hati aktris dengan nama lengkap Nikita Mirzani Mawardi tersebut. Menanggapi perang yang terjadi antara Israel dengan Hamas, Nikita Mirzani sempat membuat kehebohan karena keinginan yang disampaikannya untuk membantu masyarakat Palestina yang terdampak akibat perang tersebut. Keinginannya tersebut memang disampaikan Nikita dalam siaran langsungnya di sosial media. Namun, alih-alih mendapatkan dukungan, menanggapi hal ini, tak sedikit warganet yang beranggapan jika keinginan tersebut dilandaskan Nikita yang seolah ingin mendapatkan perhatian publik alias panjat sosial dari kejadian tersebut. Mau ke Palestina, Kak? Mau. Gua mau ke Palestina. Coba, ada yang bisa bantuin gua nggak? Nikita Mirzani tentu memiliki alasannya tersendiri perihal keinginan yang telah disampaikannya tersebut. Nikita Mirzani menilai konflik tersebut harusnya sudah disudahi karena menimbulkan dampak yang cukup parah, terutama bagi anak-anak. Nikita Mirzani bahkan mengatakan dengan tegas kepada para pengikutnya di sosial media jika ia ingin segera turun langsung ke daerah konflik yang terjadi di sana. Namun dengan catatan ada yang bisa menjaminnya untuk pulang dengan selamat ke tanah air. Gimana caranya gue bisa terbang ke Palestina dan harus memastikan gue bisa pulang lagi? Gue mau ke sana. Gue nggak suka anak-anak gue sengsara. Gue nggak suka orang dewasa yang berantem anak jadi korban. Gue nggak suka. Gak boleh. Kasian. Gue nggak tega. Gue seharian ini dari tadi jam berapa ya? Jam 9.
11. Setengah 12 gue nonton tentang Palestina. Kasian, gue gak tega. Gak boleh. Aduh, gue gak suka tuh lihat anak-anak pada. Aduh, gak tau ah. Gak bisa. Gue gak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Maksud gue kalau kalian peranglah, tapi jangan anak-anak kecil jadi korban. Aduh. Sebagai ibu yang juga memiliki seorang anak, hati Nikita Mirzani tentu dibuat terenyuh dengan banyaknya korban anak-anak yang terjadi akibat perang tersebut. Sehingga terlontarlah kata-kata dari mulutnya yang mengaku ingin melakukan adopsi hingga 5 anak korban perang di sana untuk dirawat olehnya di tanah air. Namun lagi-lagi keinginan Nikita Mirzani tersebut pun ditanggapi dingin oleh warganet di sosial media yang malah menyindirnya untuk lebih dulu mengurus Loli anaknya ketimbang mengurus anak-anak korban perang. Mending jemput anaknya pulang dulu deh. Kalau mau kasih bantuan ke Palestina kan bisa dengan cara lain. Lewat donasi misalnya, gak harus ke sana kok, mau ngapain juga. Caper, tahu diri, gagal aku tuh orang, parah kalau udah caper bawa-bawa isu ginian mah. Lantas bagaimana pula Nikita Mirzani menanggapi hal ini? Bisa gak sih anak-anak di Palestina itu gue adopsi ya? 5 orang deh gue masih sanggup. Udah mending cakep-cakep gitu, ya Allah. Kenapa sih harus perang? Kenapa sih semua agama berdamai aja gitu? Semua agama bersatu, semua agama berdamai. Kan ini bantuan anak Palestina dong. Emang kalau gue bantu gue harus koar-koar gitu, biar dipuji-puji sama netizen. Gak usah, bantu aja. Untung gue orangnya gak terlalu into sosial media banget ya. Mungkin kalau gue into sosial media banget, mungkin gue akan ikut terbawa emosi gitu. Tapi gue lagi lumayan concern sama berita Palestina, berita cawapres. Itu sih gue concern. Ya mau itu soal agama kek, mau itu soal politik kek, udahlah sudahi perperangan. Yang jadi korbannya itu orang-orang yang tidak ngerti, orang-orang yang tidak tahu dan anak-anak kecil. Mau perang soal agama kek, mau perang soal politik kek, nggak peduli gue, nggak peduli. Pokoknya jangan orang-orang sipil yang nggak tahu apa-apa jadi korban. Jangan anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa jadi korban. Selain Nikita Mirzani, sederet selebriti tanah air memang menyatakan simpatinya yang luar biasa atas kejadian yang sudah terjadi selama puluhan tahun tersebut. Tak sedikit pula beberapa selebriti seperti Syifa Hatju dan Fitri Salhuteru pun menggelar aksi dukungan seperti dengan turun langsung ke jalan atau doa bersama demi bisa menyuarakan harapan mereka untuk segera bisa menghentikan perang tersebut. Yang cukup mengejutkan, Syifa Hatju pun membuka donasi untuk warga Palestina yang terkena dampak dari kejadian ini yang saat berita ini diturunkan sudah mencapai angka fantastis yaitu 343 juta rupiah hanya dalam waktu 8 hari. Dan seperti inilah Fitri Salhuteru menanggapi konflik yang terjadi di Palestina dan Israel dan juga harapannya untuk perang tersebut. Lebih ngeliat ke kemanusiaan aja sih ya, kan dua-duanya juga ada korban jiwa, terutama anak-anak kecil yang nggak berdosa. Berharap ini segera berakhir, jangan sampai anak-anak menjadi korban keegoisan orang-orang dewasa. Nah, tadi ada acara, tadi aku ini masih pakai baju hitam-hitam dari acaranya Umi Pipik itu. Keren banget dia yang mengingatkan kita semua sedikit berbuat baik untuk keadaan saudara kita di Palestina.
Ya itu udah pasti ya, doa udah pasti, apalagi ini kan nggak selesai ya. Ya bantu doa aja lah, mudah-mudahan ini segera berakhir. Solidaritas untuk Palestina. Oh, Ya, oke. ya, ya. Kumpulin dana atau? Iya, termasuk juga mendoakan buat para korban perang, terutama anak-anak di sana. Berarti kamu Udah pada tahu lah bagaimana semua juga pasti teriris perih ya melihat banyak sekali anak-anak yang menjadi korban. Sementara itu sempat pula beredar kabar jika Nikita Mirzani geram mengetahui tas mahal milik anaknya Loli diambil oleh ibu angkatnya Mami Eda. Lantas bagaimana kegeraman Nikita Mirzani menanggapi hal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Melanjutkan kabar seputar aktris kontroversial Nikita Mirzani. Sebelumnya, nama Nikita Mirzani juga hangat diperbincangkan karena putrinya Laura Meizani alias Loli konon sudah angkat kaki dari kediaman ibu angkatnya Mami Eda. Selain itu, sempat pula beredar kabar jika barang pribadi milik Loli, yaitu tas branded yang ternyata milik Nikita Mirzani, dikabarkan diambil oleh Mami Eda. Alih-alih mengembalikan, Mami Eda justru melakukan penghinaan terhadap tas Loli yang dikatakannya tidak orisinil. Namun mendapati hal tersebut, Nikita Mirzani pun langsung membalas pernyataan Mami Eda dengan pernyataan telak yang disampaikannya di sosial media, yang seolah mengklarifikasi bahwa tas itu asli karena pemberian dari dirinya secara langsung dan memang tak memiliki nomor seri seperti diungkapkan Mami Eda. Kita yang lain Balikin kita tas dapat- orang. Mereka bilang mami ambil tasnya. Apa Loli? Oh iya, aduh Loli punya tas, aku sudah lihat. Aduh ampun, kayak saku terigu. Aku kira saku terigu yang dijahit. Biar supaya Loli dengar. Hermes apa tidak punya nomor seri? Emang tasnya itu anak diambil? Tas Hermes. Terus diapain? Itu kan tas gue. Yang ikan nonton ya, dia itu pro apa siluman babi itu cuma ngomong kayak Tapi diambil nggak? nggak tahu dia dijual ya kalau Dijual bukan diambil. kayaknya. Kalau Dia dijual ngomong, nggak apa-apa. soalnya dia ngomong di itunya, dia ngomong pokoknya pada intinya kasihan banget emaknya tas ini, sedangkan anaknya pakai tas jahitan sepatu lah apa, dia nggak ngerti kanvas cong, dia nggak ngerti itu apa Evelyn itu nggak ngerti Tas Hermes yang abu-abu kecil kan, yang kecil. itu kan Evelyn, Iya, tas. dia aja Evelyn aja nggak tahu. Oh, gue lihat siaran ulangnya yang dia bilang, kok tas Hermes nggak ada kodenya? Itu kan nggak ada di situ emang toh. Kan nggak ada. Respon yang diberikan Nikita Mirzani terhadap putrinya memang seperti menjadi langkah baru bagi hubungan mereka yang sempat renggang. Loli pun kali ini sudah tak malu lagi memamerkan beberapa momen romantisnya bersama sang mama, seperti mengaku tak pernah mengganti foto latar belakang yang bertengger pada layar laptop kesayangannya, bergambarkan foto dirinya pada saat kecil, ditemani dengan sang ibunda yaitu Nikita Mirzani. Selain itu, Loli pun mengaku walaupun sedang berkonflik, tetapi dirinya tetap bangga dengan perjuangan ibundanya untuk menyekolahkannya di luar negeri dan mengambil pelajaran dari ketegasan sang ibunda Nikita Mirzani. Lantas benarkah pembelaan Nikita Mirzani tersebut menandakan jika hubungannya dengan sang anak sudah berangsur-angsur membaik?
kalau misalnya aku bla bla bla, pasti aku ke dia. Dari kecil sampai aku dari sekarang, sampai bener-bener aku gede sampai sekarang, sampai aku sekarang pengen sekolah di London, sampai aku di sekolah di London sama dia ngabisin uang 2 miliar doang cuman buat gedung di London. Buat siapa? Buat aku. Jadi kalau misalnya kamu nanya, lu bangga gak sih punya ibu kayak Nikita Mirzani? Of course gue bangga, of course. Jangan nanya lagi. Oke, jangan nanya lagi, oke? Jadi kalau misalnya nanya lagi nggak akan dijawab, oke? Ini terakhir kalinya aku ngejawab. Gue akan juga bangga jadi anaknya, of course. Karena mama aku juga kemarin aku dapat aku pelajari dari mama. Yang dapat aku pelajari dari mama itu, kalau misalnya kita nggak salah, kita harus speak up. Itu yang aku kemarin dipelajari dikit-dikit dari mama. Kalau misalnya kita nggak punya salah sama orang, kita kalau misalnya nggak ada masalah apapun, kalau misalnya kita nggak ada salah apapun, kenapa kita harus diem? Harus ngomong. Itu yang aku kemarin dapat dari pelajaran dari mama aku. Dan aku tuh emang sama mama aku juga nggak deket. Maksudnya aku sama mama aku tuh ya udah. Maksudnya kayak mama aku punya hidupnya sendiri, aku juga punya hidup sendiri. Karena mama juga punya pekerjaan, aku juga punya sekolah. Jadi kalau misalnya dibilang deket atau enggak terlalu deket. Tapi aku dikit-dikit ngambil pelajaran dari dia. Ngambil pelajarannya itu tapi pelajaran yang positif bukan yang negatif. Gitu. Contohnya kayak dia ngebela orang yang nggak salah. Sementara itu, Loli kini tengah dirundung duka karena kekasih kesayangannya terancam hukuman 15 tahun penjara akibat perbuatan yang dilakukannya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sementara itu, meski sepertinya hubungannya dengan sang ibunda sudah berangsur-angsur membaik, Loli agaknya harus memendam rasa kangennya yang luar biasa kepada sang kekasih, Fadel Bajide, untuk waktu yang cukup lama. Ya, kebiasaan Loli dan Fadel yang sering memamerkan kemesraan hingga memiliki panggilan sayang suamiku dan istriku, kini harus ditundanya lebih lama, akibat Fadel dituding melanggar pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara akibat perbuatan yang dilakukannya. Jangan gitu, ayah, aku malu. Aku sakit. Ayah. Kamu suka kayak gitu, Bib? Kamu Aku udah gini, sayang gak diangkat-angkat nih. Itu kan aku tuh. oh, jadi angkat-angkat apaan, anjir, Bib? Kamu gak usah malu. Itu aku. Tapi kalau hasil. PPB 467 10 Romawi 2023 Polsek Pasanggerahan Restro Jakarta Selatan tanggal 12 Oktober 2023, di mana perkaranya adalah pengungkapan pelaku secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang sebagaimana dimaksud dengan pasal 170 KUHP. Adapun korban adalah saudara Alek Edison yang kebetulan adalah rekan kami dari Babinsa Kodim Jakarta Selatan, di mana yang bersangkutan pada saat kejadian merupakan Babinsa di wilayah tersebut. Sementara untuk pelakunya berjumlah 3 orang. Setelah kami melaksanakan kegiatan penyelidikan, kami mendapatkan bukti yang cukup kuat. Untuk 3 orang kami tetapkan sebagai pelaku 170 atau pengeroyokan kekerasan secara bersama-sama. Adapun masing-masing inisial MBB atau Martin, yang kedua FAB atau Fadel, yang ketiga BMB atau Bintang. Di mana kronologis kejadian
bermula pada saat korban sedang mengendarai kendaraan bermotor berpapasan dengan pelaku inisial Martin dan tanpa sengaja hampir tertabrak sehingga terjadi pertengkaran mulut dan yang menimbulkan yang bersangkutan mendatangi dari pihak korban tidak sendirian, tetapi yang bersangkutan membawa 2 temannya, jadi berjumlah 3 orang, melakukan intimidasi dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Setelah mendapatkan laporan ini, awal mula laporan adalah di Polsek Pasanggerahan. Selanjutnya atas petunjuk dari Bapak Kapolres untuk perkara ini ditangani oleh Polres. Kami tarik penanganannya langsung di bawah Polres Metro Jakarta Selatan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.